Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Dan pada episode kali ini adalah episode ketiga dari cerita Rumah Butik. Di cerita sebelumnya, ini Mbak Dina itu ngobrol di sesi lagi istirahat gitu ya, sore. Setelah Mbak Dina itu mengalami keanehan-keanehan tadi di dalam rumah tersebut. Dan kali ini si Mbak Dina mendengarkan cerita dari Om Rio. Dan Om Rio pun mengakui kalau dia juga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh saat pemotretan. Entah kenapa, kata Om Rio, sepintas yang dilihat itu bukan wajahnya Mbak Dina. Dan Mbak Dina nebak itu wajahnya Bu Marta kan Om. Om Rio pun mengangguk gitu kan. Di situ Mbak Dina itu merinding banget. Om, Bu Marta itu siapa sih Om sebenarnya? Om Rio juga diem aja. Om juga ndak terlalu kenal masa lalunya bagaimana gitu ya. Yang Om tahu Bu Marta itu orang baik gitu. Kata si Om Rio itu cuman bilang begitu. Aku setuju Om kalau Bu Marta itu orang baik. Tapi entah kenapa kok ada banyak keanehan-keanehan yang aku lalui. Aku sendiri secara pribadi itu mengalami banyak banget Om. Dan ini tuh udah cukup bikin aku bergidik. Tahu nggak Om, aku tuh hampir mau pulang loh sekarang loh. Din, jangan begitu Din. Ini kita lah udah sebentar, udah kita kebut aja deh. 4 hari selesai kata si Om Rio begitu ya. Ya udah Om, ini kan hari kedua gitu ya. Berarti 2 hari lagi udah harus selesai ya Om ya. Iya, 2 hari lagi harus selesai kata si Om Rio. Dan akhirnya apa? Timnya tuh dikumpulin. Bro, brother, semuanya kumpul sini. Kita kebut pekerjaan agar secepat mungkin selesai ya, kata si Om Rio. Iya mas, siap mas, akhirnya sudah. Dan sore itu mereka pun ya pada mandi, pada santai intinya begitu ya. Sampai akhirnya malam hari pun tiba. Nah, malam hari tiba, pemotretan pun dilanjutkan. Dan waktu itu malam itu tuh agak sedikit molor. Mereka tuh baru mulai sekitar jam 8 setelah makan malam. Makan malamnya itu mereka kebanyakan bercanda gitu ya. Dan akhirnya ya sudah lumayan sedikit molor. Jam 8 mereka baru mulai. Dan kali ini pemotretannya tuh pemotretan kain. Jadi kain-kain masih lembaran-lembaran seperti itu kayak tenun-tenun begitu kan. Dan ada satu kain itu yang bikin Mbak Dina itu bergidik lagi. Itu adalah kain warnanya hitam pekat. Kainnya tidak terlalu lebar. Cuman, yaitu warnanya tuh hitam pekat dan Mbak Dina itu tahu. Aku tahu. Ini bukan benang gitu kan. Ini tuh rambut. Dan aku nggak tahu yang dipakai itu rambut siapa. Ngomong sama Om Rio. Om Rio, ini rambut Om, katanya begitu. Om Rio pun, iya, Om udah tahu katanya begitu. Tapi udah enggak apa-apa. Kita kan udah dapat izin dari Bu Marta. Untuk kebutuhan pemotretan diperbolehkan katanya. Iya Om. Tapi aku takut Om, kata Mbak Dina tetap begitu ya, bilang, udah enggak usah takut. Udah tenang aja. Rame kok kan di sini rame. Iya Om, ya Om. Akhirnya apa? Mulailah pemotretan. Mbak Dina pun ya sambil megang begini bergaya, enggak tahu ya, enggak dikasih gambaran seperti apa. Dipegang begitu kan. Jepret. Ada sesi ngelihat, seolah-olah ngelihat ke arah kain tersebut. Jepret, begitu dijepret. Yang ada apa? Kain yang tadinya lembaran, itu berubah jadi rambut doang memanjang gitu. Akhirnya apa ya, Mbak Dina kan shock, kaget. Itu yang dilempar, si kain tersebut dilempar. Si Om Rio, Din kenapa? Katanya. Om, itu gemeteran si Mbak Dian. Kamu kenapa gitu kan. Didatengin sama Om Rio, sama Mbak Yani juga ngedatengin. Mbak kenapa Mbak? Aku ngeliat rambutnya, katanya begitu. Rambut apa Mbak? Rambut yang dipakai buat nenun kain ini, katanya begitu. Ya Mbak Yani dan yang lain juga takut. Mas Rio, kita lanjut atau bagaimana? Kita lanjut aja, kata si Om Rio. Kita lanjut aja. Nggak apa-apa, Din, nggak apa-apa. Iya Om, nggak apa-apa. Iya, dipaksakan gitu kan si Mbak Diannya sampai akhirnya udah
berganti ke kain yang lain. Saat ganti kain yang lain, dengan pose-posenya diarahkan, Mbak Dian itu disuruh ngeliat ke atas ke sana. Saat lagi pose begini ngeliat ke atas, di situ Mbak Dian kaget lagi. Di pojokan sana, di ujung gitu ya, di langit-langit, Mbak Dian itu melihat ada satu sosok itu nempel di pojokan di situ. Ada sosok, ini rambutnya panjang, badannya tuh hitam kurus semuanya. Itu kayak nempel begitu, ngeliatin Mbak Dian dengan matanya itu yang matanya tuh gede banget dan lah wis itu nyeremin lah intinya. Mbak Dian pun langsung ngejerit di situ pas ngelihat sosok tadi. Ngejerit, yang lain juga panik dan Mbak Dian itu pingsan waktu itu. Dia nggak ingat apa-apa lagi. Pingsannya nggak lama, paling sekitar 10 menit. Itu pun setelah ya dibantu-bantu begitulah sama timnya Om Rio. Akhirnya Mbak Dian pun siuman. Begitu siuman, Mbak Dian itu cerita, "Om, aku pengen pulang Om," kata si Mbak Dian. Kok Mbak Dian? Mbak Dina ya gitu. Dina, kamu sabar ya, udah sabar kata Om Rio. Cuman Om, sumpah aku baru kali ini ngalamin begini, foto session begini kok setannya banyak banget kata si Mbak Dina. Gimana ya gitu ya? Sebentar ya, nanti Om nelpon Bu Marta dulu katanya begitu. Iya Om, Mbak Dina pun akhirnya diistirahatkan. Malam itu jadi selesai ya sampai jam 8. Tadinya itu mau lembur sampai jam 10 atau jam 11. Tapi karena ada kejadian seperti itu, akhirnya di-stop, diistirahatkan. Om Rio itu nelpon Bu Marta. Mbak Dina sendiri tidak tahu yang diomongin itu apa. Om Rio nelpon di depan sana. Tang. Setelah pulang, setelah selesai, Om Rio pun masuk. Om, gimana? Katanya begitu kan. Iya Om, tadi nelpon Bu Marta dan Bu Marta katanya mau kesini, katanya begitu. Kapan Om? Malam ini juga kata si Om Rio. Oh ya sudah. Mereka, timnya Om Rio juga sudah mulai merasakan ada yang aneh di tempat tersebut. Jadi mereka kayak misal mau ke belakang, itu bro, belakang yuk katanya. Minta dianterin, saling anter-anteran. Nah dari situ kan merupakan satu indikasi ya kalau ini anak-anak juga udah mulai pada ketakutan nih. Ya sudah. Malam itu Mbak Dina pun berganti pakaian biasa dan aku pengen pulang Om. Ngomong begitu lagi. Dina sabar ya katanya, kan di sini juga ada Yani, ada Ita, ada Sari, itu tiga-tiga kan juga nemenin kamu, nggak usah takut katanya begitu. Mbak Dina pun ya setelah mau gimana lagi gitu ya. Ya tak sabar-sabarin, tak kuat-kuatin, semoga aku nggak ketemu yang aneh-aneh lagi kata Mbak Dina. Dan akhirnya sudah. Ini baru 10 menit Om Rio itu nelpon gitu ya. Belum lama lah, 10-15 menit yang lalu. Tiba-tiba pintu depan dibuka, jegrek-jegrek. Ada sopirnya Bu Marta di situ dan pada kaget tuh. Pak, Bu Martanya nongol di belakangnya. Loh, Bu Marta? Om Rio langsung nengok nengok Mbak Dina, nengok timnya juga gitu kan. Ya semua yang pada bengong gitu. Kok Bu Marta cepet banget dari Jogja ke Wonosari? Masa iya 15 menit gitu ya? Apa pas lagi aku nelpon Bu Marta emang lagi di jalan atau bagaimana gitu ya? Tapi hal itu nggak ditanyakan sama Om Rio. Nah Om Rio langsung, bagaimana, ada apa? Kata Bu Marta langsung dibegituin, langsung ditanya. Ini Bu, ada sedikit hambatan, kata Om Rio. Loh, hambatan apa? Ada apa? Anu Bu, Dina katanya begitu kan. Loh, kenapa Cahayu? Katanya, kata si Bu Marta. Kenapa, ada apa? Anu Bu, gitu kan. Dina kamu cerita aja sama Bu Marta. Akhirnya diceritakan semuanya. Malam itu ada Bu Marta, ini timnya ngumpul semuanya di ruang tengah. Mbak Dina itu cerita, ya dari awal, dari mimpi dan sebagainya. Bu Marta pun cuman senyum-senyum. Sudah ndak apa-apa.
Kamu ndak usah takut, kamu ndak usah khawatir. Semua yang ada di ruangan ini itu saudaramu, kata Bu Marta itu begitu. Hal itu nggak bikin bangga Mbak Dina sama sekali, nggak bikin tenang gitu ya. Saudara-saudara apa dalam hatinya Mbak Dina ya? Orang mereka setan semua gitu ya. Saudara, aku nggak mau saudaraan sama yang seperti itu. Dan ya Bu Marta pun melanjutkan. Jadi begini Nak Dina, hal itu terjadi karena mungkin Nak Dina sama ibu itu nyambung gitu kan. Mbak Dina pun mau mengiyakan, ya enggak mau, tapi enggak mau juga seolah-olah iya gitu ya. Jadi begini, ada orang-orang yang memang bisa sensitif, dan ibu juga yakin milih kamu untuk foto ini, foto yang ada di rumah ini, itu juga bukan sembarangan, kata Bu Marta. Ibu begitu melihat, begitu kan, yang lain ya Mas Rio ya, yang lain kan saya ini semua Om Rionya ngangguk begitu ya. Sementara waktu ngelihat Nak Dina ini, ibu langsung cocok loh, ini nih, ini yang paling bernyawa nih. Artinya ini yang paling bisa nyambung dengan produk-produk apapun yang ada di sini gitu ya, dengan saudara-saudara ibu di sini. Jadi istilah itu ada yang muncul baru di situ. Bu Marta menganggap semua barang-barang yang ada di rumahnya itu adalah saudaranya. Bahkan apa? Ternyata itu kan ada nama-namanya di katalog itu, yang katalog sederhana gitu ya, yang ada di Om Rio. Ternyata itu ada nama-namanya, ada yang namanya Sri Ningsi, ada namanya si ini, ada yang namanya si Maton gitu atau siapa. Itu ternyata memang benar, semua itu yang ada di situ tuh dikasih nama sama Bu Marta. Dan Mbak Dina pun ya makin, ini adalah proyekku paling gila gitu. Proyeknya orang gila juga, pikirnya si Mbak Dina, tapi ya mau gimana lagi lah. Akhirnya apa? Mbak Dina kan tadi maksudnya udah mau nyerah begitu ya. Cuman akhirnya Mbak Dina itu, Bu, saya minta maaf Bu, tapi saya bisa ndak ya Bu ya, kalau selama pemotretan Bu Marta ada di sini, katanya begitu, biar ya bagaimanapun juga rumah ini harus ada tuan rumahnya Bu, kata si Mbak Dina. Bu Marta pun diam sejenak, senyum, dan kemudian baik mengiyakan permintaannya Mbak Dina tadi. Baik, saya akan berada di sini kalau itu bisa ngurangin kekhawatiranmu, kata si Bu Marta. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan akhirnya udah setuju begitu kan semuanya. Yang lain juga sepertinya itu menyambut, dan malam itu hangat. Bu Marta pun berkelakar ya, cerita-cerita ibu-ibu yang sebenarnya nggak lucu tapi dilucu-lucuin lah begitu ya. Itu ya memang lumayan cukup menikmati, bahkan sampai sekitar jam 10 malam. Jam 10 udah selesai semuanya. Bu Marta pun mempersilahkan untuk istirahat gitu ya, dan Bu Marta pun menuju ke kamarnya sana. Udah malam itu istirahatlah Mbak Dina dan kawan-kawan. Tidur si Mbak Dina karena capek gitu ya. Ada Mbak Yani, ada Ita, ada Sari, ada yang nemenin lah intinya. Ini yang cowok-cowok beda kamar sama Om Rio. Malam itu Mbak Dina tidur pulas, tapi sesekali bangun. Gak ada apa-apa, tidur lagi, sesekali bangun, seterusnya begitu. Itu semalam itu ada 4 atau 5 kali. Keesokan paginya bangun, ya udah disambut sama Bu Marta. Semua makanan juga ternyata udah ya seperti sebelumnya, ada catering yang nganterin gitu. Itu pagi-pagi itu udah datang. Sarapan lah, dan mereka hari itu ternyata Bu Marta itu memutuskan, Nak Rio, sepertinya proyek ini ndak usah kita teruskan ya. Si Om Rio kan kaget. Loh Bu, kenapa Bu? Itu keponakanmu itu nggak kuat.
kata si Bu Martanya. Loh Bu, tapi Dina kan enggak apa-apa Bu. Enggak, jangan diteruskan. Keponakanmu Dina itu enggak kuat. Jangan diteruskan. Jadi begini, project ini stop sampai di sini. Yang sudah, kemarin sudah, dan saya tetap akan bayar semuanya, kata si Bu Marta. Tidak masalah sama sekali. Ini bukan kesalahan kalian, bukan kesalahan saya juga, tapi ini disebabkan oleh mereka yang ada di sini. Dan sepertinya Nak Dina itu tidak kuat. Kalau terus dipaksakan, takutnya nanti bahaya. Dan akhirnya apa? Udah ngomong sama Om Rio kan. Akhirnya pagi itu dikumpulkan semuanya. Bu Marta ngomong langsung. Ini teman-teman semuanya, saya minta maaf, kata Bu Marta. Kalian sudah jauh-jauh ke sini ya mau menjalankan proyek ini. Diharapkan kan proyeknya itu berjalan dengan sempurna, berjalan dengan maksimal. Tapi ternyata di perjalanannya itu tidak lancar, dan saya sendiri juga menimbang semalam, tak pikirin, dan akhirnya saya pun memutuskan kalau proyek ini enggak kita teruskan. Yo, yang lain kan kaget gitu kan. Duh, Mbak Dina juga waktu itu kaget, baru dengar soalnya. Karena satu alasan, Nak Dina enggak kuat gitu kan. Aku enggak kuat apa dalam hatinya? Ya memang bener sih aku ketakutan. Dan kalau proyek ini nggak dilanjutkan, aku pun seneng, kata Mbak Dina. Ya Bu Marta melanjutkan. Nak Dina itu kok nggak kuat, dan daripada dipaksakan, nanti akan bahaya. Jadi begini, semua yang ada di rumah ini itu ada nyawanya. Dan ya mungkin Nak Dina itu berkenalan atau berkomunikasi dengan terlalu banyak nyawa atau kehidupan yang ada di rumah ini. Maka dari itu mungkin hal itu masih memberatkan, dan memang mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Tapi ya untuk sementara waktu setelah saya timbang, sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Tapi tadi saya juga sudah ngobrol sama Mas Rio, kalian tenang aja. Kalau Mas Rio motong bayaran kalian itu, oh jangan mau, kata si Bu Marta. Itu pada ketawa begitu kan, jangan mau. Soalnya saya tetap membayar penuh apa yang sudah dijanjikan di awal. Ya selesai tidak selesai, dan memang karena tidak selesai, semua tetap saya bayar begitu kan. Karena dari sisi kalian, teman-teman semua juga memang nggak ada salah apapun. Dari sisi saya juga, saya tentu saja nggak ada salah, tapi karena rumah ini berkata lain begitu ya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa ya teman-teman semua. Wah Bu, sayang sekali ya Bu ya, sayang sekali, ada yang bilang seperti itu dalam hatinya Mbak Dina. Alhamdulillah gitu ya, udah selesai. Aku memang bener aku ndak kuat gitu ya. Kalau aku dipakein baju yang katanya ada nyawanya, yo pantas saja begitu ya. Aku kok kayak dipeluk sama orang yang aku ndak kenal. Kalau misal aku pakai pakaian ini, ganti pakaian, aku kayak dipeluk lagi sama orang yang nggak dikenal. Intinya seperti itulah. Mbak Dina itu mulai menyadari satu hal itu. Ternyata iya bener, aku pas pakai pakaian ini itu ada yang aneh. Pakaian itu tuh kayak bergerak, pakaian itu tuh kayak hidup, pikir dia. Dan akhirnya sudah. Tapi kata Bu Marta, begini, kalau misalkan kalian mau pulang hari ini juga boleh, tapi kalau misal mau menginap sehari lagi di sini juga enggak apa-apa, kata Bu Marta. Dalam hatinya Mbak Dina, aku harus maunya pulang aja, semoga pulang aja gitu. Nanti aku mau ngomong sama Om Rio, pulang, pokoknya begitu kan. Akhirnya sudah. Siang itu, Bu Dina itu ngajak ngobrol, Bu Marta itu ngajak ngobrol Mbak Dina. Nah Dina, Ibu minta maaf ya, katanya. Iya Bu, ndak apa-apa Bu. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Ya, yang aku rasakan seperti yang Ibu bilang, benda-benda ini tuh punya nyawa Bu, dan setiap saya berganti gitu ya, saya memakai yang satu, yang satunya lagi,
nyawa itu terasa, Bu. Memang beda-beda. Saya tuh kayak ya berkomunikasi dengan orang yang berbeda. Bu Marta pun senyum. Nah, itulah alasannya kenapa saya tidak menjual satupun, tidak berniat menjual satupun dari mereka yang tersisa di sini. Karena yang ada di sini itu semuanya bernyawa. Yang saya jual, yang saya izinkan untuk dimiliki orang lain itu adalah mereka-mereka yang sudah mati, kata Bu Marta. Bu, maksudnya mati gimana, Bu? Ya seperti orang. Orang kan ada umurnya. Misalkan saya buat 10. Nanti ada 1, 2 itu yang mati muda. Katanya begitu. Bahasanya tuh ndak enak, Bu Marta. Istilahnya tuh ya begitu, mati muda lah apa. Pakaian, padahal ngomongin ini masalah baju gitu ya. Ada yang mati muda. Nah itu yang mati muda itu yang saya jual. Karena yang ndak baik nyimpen bangkai di sini gitu. Tuh kan bahasa istilahnya tuh sesuatu yang susah buat Mbak Dina sendiri itu susah dicerna, tapi tahu maksudnya itu tahu. Cuman apakah sebegitunya begitu ya? Memang dia merasakan ada yang aneh saat memakai baju, tapi apakah benar-benar hidup atau bagaimana gitu? Sudahlah Mbak Dina nggak mau nggak mau ngomongin lagi masalah itu, dan akhirnya hari itu sore hari mereka pun pulang. Ya setelah perpisahan, terima kasih dan sebagainya gitu ya. Mereka diantar sama Bu Marta lagi sampai Jogja sana. Udah sampai Jogja, Mbak Dina kan pulang. Pulang, alhamdulillah nggak terjadi apapun. Nah keesokan harinya, Mbak Yani itu main ke rumahnya Mbak Dina sama Om Rio, beberapa orang begitu ya. Itu main ke sana dan akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah, di situ di rumahnya Mbak Dina itu ngobrolnya itu lebih leluasa gitu ya. Jadi Mbak Yani itu cerita, "Din, kamu tahu nggak, Din? Aku tuh sebenarnya dari awal-awal itu tuh udah merasakan ada sesuatu yang aneh, Din." "Apa, Mbak?" gitu kan. Hanya Mbak Dinanya penasaran. Aku kan kerjanya ya yang ngurusin baju-baju itu gitu kan. Nah ini pada suatu malam, itu malam pertama atau malam kedua gitu ya, nanya ke Mas Rio. "Malam pertama kali kamu nyiap-nyiapin?" "Iya pas malam pertama aku nyiap-nyiapin. Ini yang buat besok gitu kan." "Kamu tahu gak, Din? Bajunya itu jalan-jalan, Din," katanya. "Hah, jalan-jalan gimana, Mbak?" "Gak semuanya, tapi aku ngelihat ada 2 setel itu jalan, cuman gak ada orangnya. Kamu tahu nggak pakaian yang jalan sendiri bagaimana sih?" "Seperti itu," kata si Mbak Yani. Cuman waktu itu aku diem aja lah, udahlah ini namanya juga lagi proyek, aku juga lagi butuh dana, pikirnya Mbak Yani gitu kan. Jadi aku diem aja, aku nggak ngomong ke siapapun. Ya aku baru ngomong ya kemarin setelah akhirnya, oh ya sudah proyek ini selesai, nggak selesai gitu ya. Aku akhirnya ngomong sama Mas Rio, "Mas, aku kemarin ngalamin begini. Jadi ya itulah, jadi ada cerita-cerita temannya si Mbak Dina, timnya Om Rio itu juga mengalami hal-hal yang aneh seperti itu. Kain yang ya begitulah. Kalau malam itu katanya suka ada yang jalan-jalan. Ini yang cowok-cowok itu kan suka begadang ya. Itu melihat begitu. Terus kadang itu ada satu sosok nggak tahu siapa itu yang mondar-mandir di rumah tersebut. Terus ada suara-suara di rumah itu, ada yang nyanyi, ada suara batuk atau apa, tapi dari ruangan yang nggak ditempatin. Jadi itu cuma kayak pakaian-pakaian doang di situ. Ya begitulah suara itu datang dari ruangan tersebut, dan dari situ Mbak Dina pun, oh berarti ternyata yang ngalamin itu nggak cuman aku, kalian semua juga ikut ngalami. Iya, kami semua juga ikut ngalamin. Yes, alhamdulillah udah selesai, Om. Tapi Bu Martanya ndak apa-apa, Om, ndak apa-apa. Kan Om udah dari awal udah bilang, Bu Marta itu orang baik. Om, hasil jepretan kemarin bagaimana? Ya, karena proyekan ini nggak selesai, ya semua hasil foto kemarin tak serahkan ke Bu Marta, dan
Bu Marta menghendaki nggak ada kopi, katanya begitu. Jadi ya Om sebagai profesional nggak menyimpan kopi dari foto-foto itu. Tak serahkan semuanya ke Bu Marta. Oh begitu ya Om ya. Padahal aku tuh pengen lihat Om, barangkali ada penampakan di sana. Jangan, kamu nggak usah, kata si Om Rio. Aku aja belum sempat ngecek pakai komputer. Cuman dari layar kamera itu aku udah menemukan beberapa, kata si Om Rio begitu. Beneran Om? Iya beneran. Dan ya aku baru nyadar gitu ya. Baru nyadar pas awal-awal jepret itu. Cuman waktu itu kan aku ngeliat muka kamu itu yang berubah itu ya Din ya. Nah pas aku cek lagi di kamera, ternyata ada yang ikut begitu kan. Ada beberapa foto yang, udahlah mending nggak usah. Kamu nggak usah lihat, nanti kalau kamu lihat nanti kamu kepikiran terus katanya. Ya wis lah ya Om lah, semoga semuanya selamat ya Om ya. Iya, nggak apa-apa. Om udah ngomong sama Bu Marta, ini nanti bagaimana ya? Nggak ada apa-apa, kata Bu Marta. Nggak ada apa-apa. Itu urusan saya kok, katanya. Ya, memang seperti itulah rumah itu. Kehidupannya di sana itu rame, tapi ramenya ya rame begitu, kata Bu Marta. Jadi sudah, terima kasih kalian udah bantu. Meskipun nggak sampai selesai, saya udah cukup senang, kata Bu Marta itu begitu. Ya udah, jadi kita nggak usah pikir yang negatif lagi. Nah, ceritanya berakhir sampai di situ, cerita dari Mbak Dina. Terima kasih banyak Mbak Dina atas ceritanya, pengalaman menjadi seorang model di sebuah rumah pribadi ya, rumah koleksi karya dari Bu Marta. Nama udah disamarkan tentu saja. Terima kasih Mbak Dina, kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja terima kasih. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sekarang sudah jam 1 pagi di sini, udah mulai agak ngantuk gitu ya. Kawan-kawan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.